Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya AMPCB Kota Palembang menggelar ziarah ke makam Pangeran Kramajaya dan unjuk rasa di Jalan Segaran Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Aksi ini dipimpin oleh Febri Al-Lintani sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya AMPCB Kota Palembang dan didampingi Koordinator Lapangan 1 Kusai SH, Koordinator Lapangan 2 Wahyudi, Ali Goik, Dudi Oskandar, Ismail Gondrong, perwakilan dan anggota-anggota AMPCB, Kerukunan Keluarga Palembang KKP, dan perwakilan dari Suryat Pangeran Kramajayo. Rombongan AMPCB sampai di tempat makam sangat merasa kecewa dikarenakan makam tersebut diduga sudah dirusak oleh Aci Chandra, karena sudah dipagar seng keliling oleh Aci Chandra. Rombongan AMPCB akhirnya mengadakan orasi karena tidak bisa ziarah karena makam Pangeran Kramajaya tidak berbentuk utuh lagi. Masa AMPCB mengecam pengrusakan makam Kramajaya. Ziarah dan aksi makam ini dikawal oleh Kepolisian Resort Tabes Palembang dan dari TNI Babinsa, dan aksi ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf buyut, numpang lewat buyut. Ini makamnya. Ini putrinya. Ini. Ya Allah. Ini kuburan, ini makam siapa nih? Ini Nata Diraja. Tunjuk Bang, Bang. Itu Bang. Oh, jadi ini yang Kramajaya. Gurunya mana, Mak? Gurunya? Ini gurunya. Ini gurunya? Ya. Siapa nama gurunya? Ali Idrus. Ali Idrus. Nah, habis makam ini nih. Ini kita bahas lagi dong, kita buat pertemuan. Panggil ini Pak Trito dan ini Nah, bagaimana pendapat masyarakat, netizen? Ini dari Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya Kota Palembang. Ini hari ini melakukan aksi dikarenakan makam Pangeran Kramajoyo, ini makamnya sudah diratakan seperti ini. Ini makam siapa tadi, Mang? Kramajaya. Ini Bini Kramajaya. Ini Kramajayanya, yang ini Nata Diraja. Ini putri beliau. Nih. Ini anak Nata Diraja. Masya Allah. Nah, bagaimana pemerintah Kota Palembang menanggapinya? Ini seperti ini makamnya. Sudah jelas-jelas. Komplek pemakaman tidak boleh diperjualbelikan. Nagaswida. Mana kira-kira? Itu deh. Insya Allah habis nih makam. Para pemuda yang bernaung di bawah Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya atau AMPCB berziarah dan melakukan aksi damai kepada leluhur kami, makam Pangeran Kramajaya, Perdana Menteri Palembang Darussalam yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa Palembang ini didirikan oleh para leluhur-leluhur kita yang berjuang. Akhirnya kita bisa sampai cak ini. Dan miris hari ini, makam ini diratoge. Kami, AMPCB, tidak memasuki ranah konflik keluarga Suryat Pangeran Kramajaya. Tapi yang kami pertanyakan adalah pelang nama ini sudah sangat jelas, cagar budaya. Cagar budaya. Dan sekarang yang kami minta, cagar budaya ini harusnya dijaga dan dirawat, bukan dihancurkan. Apabila konflik antar keluarga diselesaikan baik-baik, karena pemerintah kota melalui dinas kebudayaan siap memediasi. Tapi yang terjadi tidak dilibatkan pemerintah kota ataupun tim ahli cagar budaya untuk jangan sampai makam ini dihancurkan. Dan ini fakta yang terjadi bahwa makam-makam ini sudah rata. Tidak tahu lagi bentuk cak mano ini. Ini yang sangat kami sesal ke. Padahal makam-makam ini adalah makam leluhur kita. Di Jawa, para makam-makam itu dijago dan bahkan menjadi wisata religi. Ini sangat miris. Sangat miris dengan keadaan
kerusakan yang terjadi di kota Palembang. Pemerintah kota Palembang ini juga tidak melek. Cinde sebagai cagar budaya, disertifikasi sehari dihancurkan. Sekarang ini fakta. Tanah ini dibeli oleh pengusaha. Apakah tidak bisa pemerintah kota untuk membeli makam ini? Harusnya dijaga. Tapi fakta terjadi, makam ini hancur lebur dan rata. Dan tidak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Suriat Kramojayo, Perdana Menteri pertama dan terakhir di masa Hindia Belanda dari kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Saya datang ke sini untuk melihat langsung perusakan cagar budaya yang sama-sama kita lihat bahwa ini makam, ini Mangis Kramajaya, ini makam istrinya, diduga anak dari Sultan Mahmud Badarudin II, karena Kramajaya ini adalah menantu dari Sultan Mahmud Badarudin II. Bagaimana lazimnya makam-makam pembesar Palembang ada makam gurunya di sebelah situ ya, makam ulama, dan ini kerabatnya semua. Anaknya di sini. Kramajaya setelah 1825 berakhir dari Sultanan masih diteruskan menjadi pejabat oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Purbalingga. Ini kita menyaksikan ada yang mengklaim tanah ini dikuasai oleh Asit Chandra. Aneh. Siapa yang menjual? Siapa yang membeli? Kalau tahu ini tanah ungkonan, tentu tidak akan membeli. Orang yang waras tidak akan membeli. Selain perusakan ini, kita melihat ini pelang nama. Kita lihat ke sini. Kita ambil gambarnya. Pelang lama. Maju-maju lagi Kak Pep, keras itu Kak Pep. Isinya kompleks pemakaman Kesultanan Palembang Darussalam. Makam Kramajaya Perdana Menteri Raden Abdul Azim. Sebelah itu, Pep. Itu dari Sebelahnya dari kita buka sebelah. Ini akan habis dan mungkin jadi tempat bangunan atau apa namanya. Yang jelas nisan-nisan yang terpasang di sana sudah habis semua. Sudah rata dengan tanah. Pelang cagar budaya. Kesinilah. Sebenarnya Bapak-bapak polisi, kami sudah laporkan ini melalui pengaduan masyarakat ke Kapolresta agar ditindaklanjuti, tapi hingga hari ini belum juga ditindaklanjuti. Kami juga sudah laporkan kepada Dinas Kebudayaan. Seharusnya Dinas Kebudayaan bisa mengambil tindakan berdasarkan undang-undang disebut mengambil tindakan pengamanan. Tindakan pengamanan itu adalah membuat pengamanan terhadap ini dan kemudian tidak ada boleh perusakan. Jadi kami, Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya, bergerak ke sini berbasis Undang-Undang Cagar Budaya dan Perda Cagar Budaya. Al-Fatihah Husain ila ruh Pangeran Kramajaya. Semoga ya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilapangkan kuburnya, selalu menjadi wali-wali Allah yang selalu melindungi masyarakat Kota Palembang. Amin, amin, amin. Ya Allah, dengan hadirnya beliau ya Allah bisa membimbing dan bisa memberkahi dan bisa menunjukkan sesuatu yang benar ya Allah. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kegiatan Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya, kita datang langsung ke lokasi makam Kramojayo, Perdana Menteri dari masa Kesultanan Palembang, masa Kesultanan Palembang, dan itu Perdana Menteri pertama dan terakhir di masa Hindia Belanda. Nah, kita
selama ini kan melihat dari media, mendengar dari media bahwa tanah ini, makam ini dihancurkan ya. Kita lihat tadi, semua rata dengan tanah, nisan-nisannya disingkirkan. Padahal ini ungkonan itu kompleks pemakaman kata orang Palembang atau orang Palembang. Ungkonan apapun, jangankan ungkonan biasa pun lagi tidak boleh dijual. Nah ini dijual dan kemudian menjadi sengketa. Oke, kita tidak masuk dalam unsur sengketa, tapi kita menggugat cagar budaya siapapun yang memiliki, dia harus bertanggung jawab atau wajib mengamankan. Lah ini tidak mengamankan. Kabarnya dari aliansi ini ziarah. Nah, gimana kegiatan ziarah hari ini, Kak? Ziarah sekaligus juga kita, karena aliansi ini adalah masyarakat peduli cagar budaya. Kita melihat seperti ini tentu itu mengenaskan ya. Jadi ziarahnya tadi bagaimana? Sangat kecewa. Bagaimana ziarah ke nisan-nisannya sudah habis semua, gitu ya. Harapannya kepada wali kota ataupun Polresta. Pertama kita sudah layangkan surat sebenarnya ke Polresta agar menindaklanjuti surat itu untuk datang ke sini dan kemudian melalui Undang-Undang Cagar Budaya segera memproses, mempidanakan orang yang merusak cagar budaya itu. Yang kedua, kita minta pemerintah kota mengerahkan Pol PP untuk membongkar seng-seng ini. Dan itu bisa masuk, karena undang-undang memungkinkan untuk melakukan tindakan pengamanan seperti itu. Dan kemudian kembali memasang nisan-nisan itu. Dan lalu menjaga itu supaya jangan dirusak lagi. Ketiga, kita minta pihak yang menguasai lahan menurut undang-undang dia wajib mengamankan pengamanan itu. Jadi sebelum Pol PP datang harusnya dibongkar karena dia yang memasang itu. Apa yang akan dilakukan oleh aliansi jika tidak Kita akan ada terus datang ke sini dengan masa yang lebih besar dari itu. Yang kita khawatirkan ini akan memicu persoalan atau masalah sosial lain. Karena kita tahu kondisi sekarang, tidak perlu saya sebutkan ya. Kita tahu itu akan memicu lebih besar lagi. Apa istilah orang Palembang? Orang Palembang ini sebenarnya sudah diampuk. Ya nggak? Ngampuk, betul-betul ngampuk. Sudah diperingatkan oleh Dinas Kebudayaan. Sudah tahu ini merek-merek, masih juga dilakukan. Nah itu ngampuk. Mana lah kalau orang Palembang ngampuk, diampuk kira-kira. Berpikirlah, itulah kira-kira. Perkenalkan saya, Kusoy, Korlap dari MPCB, berharap kepada pemerintah kota Palembang dan DPD Kota Palembang untuk turun tangan, jangan setengah-setengah lagi ke depan ini. Dan kami tidak melok konflik internal zuriat ini. Tapi yang kami perjuangkan adalah Undang-Undang Cagar Budaya. Siapa penguasanya harus dilindungi. Kalau memang nak dibongkar, ngapa tak diturun di ACB? Ngapa tidak kompromi dulu dengan pemerintah kota? Dengan kami, yuk kita pindah ke. Tapi ini tidak dihancur lebur ke. Kayak kita juga dewek. Tiang-tiang makam tuh disingkir ke jauh-jauh. Pelang nama Dinas Kebudayaan dihancurkan, ditumbangkan. Gilo yang beli ini, tak waras. Tambahannya ada, bukan tak waras baik dia nih. Ini kan orang Islam galau. Kalau mau kado ada tata cara, bukan basingan baik pada udel dia. Ini loh, ini apa tak keruannya ini. Nah yang penting ke depan itu pemerintah kota, kata Usoy, kata Febri, itu menindaklanjuti ini. Dan pihak kepolisian harus tegas menindak Asyid Chandra ini. Jelas. Jelas. la haula wala quwata illa billah. Ini batu nisan ini. Astagfirullahaladzim. Nah. La ilaha illallah. Ini batu nisan. Sangat mengenaskan dan memprihatinkan. Batu-batu nisan ini ditaruh di sini dan batu nisan ini memiliki nilai arkeologis ya. Kalau diteliti ini tahunnya, bahannya itu memiliki nilai arkeologis. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria. Kita berharap juga batu nisan agar ditaruh kembali di tempatnya masing-masing ya. Tolong Asyid Chandra.